Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan melakukan penyuluhan kepada Ibu PKK tentang pencegahan gempa bumi yang beranggotakan saya, Mila Amalia, sebagai pembawa acara. Saya Farah Zarasadi sebagai pemberi materi dan pengedukasi. Saya Dwi Atika Safitri sebagai editor dan juga ketua PKK. Perkenalkan, nama saya Nisa Mega Gumilang sebagai penulis naskah dan kameramen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah yang mulia. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang membawa kita dari zaman gelap hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Saya sebagai pembawa acara berterima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir di acara pada kali ini. Saya akan membawakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga konten. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, saya langsung saja buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Ibu Ketua PKK kita, Ibu Dwi Atika Safitri. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Murah, saya Dwi Atika Safitri sebagai ketua PKK ingin memberikan sedikit sambutan kepada ibu-ibu yang sudah hadir di acara hari ini. Dan terima kasih juga untuk Ibu Farah selaku Ketua BPBD Daerah Banyumas yang telah menyempatkan diri untuk hadir di acara pada siang hari ini untuk acara penyuluhan, terkait penyuluhannya adalah penyuluhan gempa bumi. Seperti yang kita semua tahu bahwa daerah kita ini rawan sekali dengan bencana gempa bumi. Maka dari itu kami dari PKK sendiri mengadakan penyuluhan supaya kita semua bisa tahu bagaimana cara menanggulangi dan mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana gempa bumi. Semoga penyuluhan hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan juga semoga bisa kita lakukan di masa depan jika terjadi gempa bumi. Mungkin sekian dari sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya. Untuk sambutan yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Farah selaku Ketua BPBD Banyumas untuk menyampaikan materi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dan dalam acara penanggulangan atau edukasi bencana alam tentang gempa bumi. Seperti yang ibu-ibu ketahui di Desa Jombong Kabupaten Banyumas ini sudah mengalami gempa bumi selama 3 kali Bu, dan ini yang baru-baru ini adalah gempa yang paling parah Bu, dikatakan yang paling parah. Dan ini ada sedikit materi yang ibu-ibu bisa baca di rumah untuk mengedukasi tetangga atau keluarganya
yang selanjutnya langsung ke materinya ya Bu. Ya. Apakah ibu-ibu tahu gempa bumi itu apa? Guncangan. Guncangan apa Ibu? Tanah. Bangunan. Tanahnya goyang-goyang. Iya, tanahnya retak kayak gitu. Ya, jadi gempa bumi sendiri itu getaran dari tanah yang disebabkan oleh pergerakan permukaan bumi ya Bu. Gempa bumi yang kuat dapat menyebabkan kerusakan ya, seperti kerusakan bangunan, kayak seperti mall, gitu, masjid-masjid dan yang lain-lain, juga dapat menyebabkan korban jiwa ya. Alhamdulillah gempa bumi yang terakhir itu korban jiwanya nggak terlalu banyak ya Bu, dan masih dapat diedukasi dengan tanggap dan cepat. Ya, saat terjadi gempa bumi, apakah ibu-ibu sudah tahu harus melakukan apa? Belum. Ya, kemarin kalau ada gempa bumi yang kemarin itu ibu-ibu sekalian tuh ngapain? Keluar dari rumah. Keluar rumah. Pasti panik ya Bu. Iya, panik. Ya, kalau ada gempa tersebut kayak gitu, paniknya tuh dikurangin ya Bu. Kalau panik yang berlebihan itu bisa menyebabkan hal-hal yang di sekitar itu jadi lebih tidak terkondusif kayak gitu Bu. Yang kedua itu kalau di dalam rumah, ibu-ibu sekalian juga bisa mengumpet di bawah kolong meja ya Bu, yang ya intinya yang bangunannya itu kokoh dan menghindari bangunan yang seperti kaca atau figura foto yang bisa menyebabkan runtuh kayak gitu Bu. Terus bila kemungkinan dapat keluar, segera keluar dan hindari bangunan-bangunan yang tinggi Bu, seperti tiang listrik, papan reklamasi, papan poster atau papan-papan yang ada di pinggir jalan yang sekiranya ukurannya lebih besar dari badan ibu. Jangan mendekati pohon-pohon ya Bu, dan pohon-pohon itu rentan runtuh atau rubuh ya Bu kalau kena gempa. Cari tempat yang terbuka atau yang luas kayak lapangan atau sawah gitu ya Bu. Terus apa yang dilakukan setelah terjadi gempa bumi? Apakah ibu sudah tahu? Belum. Ya, setelah gempa bumi itu yang ibu-ibu harus lakukan itu yang pertama, jangan segera masuk ke bangunan yang sekiranya bangunannya itu belum terlalu kuat, bisa menyebabkan roboh ya Bu. Terus segera cari pertolongan kepada, jika terjadi korban jiwa, telepon ambulan atau segera dibawa ke rumah sakit kayak gitu ya Bu. Terus cari informasi lebih lanjut dari pihak yang berwenang tentang gempa tersebut. Ya, nanti saya akan tampilkan video ya Bu tentang bencana gempa bumi, cara mengedukasi biar meminimalisir gempa tersebut kalau terjadi gempa lagi. Ya, saya akan menampilkan video dulu ya Bu. Silakan Bu. Anda tentu masih ingat gempa besar yang melanda Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006 silam yang menewaskan 6.234 korban jiwa dan meluluh lantakan ribuan bangunan rata dengan tanah. Begitu besar kerugian akibat bencana gempa bagi kehidupan manusia. Sayangnya, kekuatan alam seperti gempa tidak mungkin dapat dilawan dan ditundukkan. Justru kita yang harus pandai-pandai menyesuaikan diri, selalu waspada dan siap siaga jika sewaktu-waktu gempa besar terjadi. Lantas, tahukah Anda apa yang seharusnya kita lakukan sebelum, selama, dan sesudah bencana gempa terjadi? Siap siaga sebelum terjadi bencana gempa, artinya
kita mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum benar-benar gempa terjadi. Misalnya, memperbaiki konstruksi rumah sehingga tahan gempa, melekatkan lemari secara aman pada dinding, menempatkan barang yang besar dan berat di dalam lemari di bagian paling bawah, meletakkan barang pecah belah atau bahan-bahan yang mudah terbakar di tempat yang rendah dan tertutup, menggantungkan barang yang berat seperti figura foto atau cermin jauh dari tempat tidur, sofa, atau tempat duduk, memperbaiki kerusakan pada jaringan listrik atau gas, mengenali tempat-tempat yang aman di dalam dan di luar rumah, menyiapkan barang-barang penting dalam satu tas, misalnya lampu senter, radio, baterai cadangan, perlengkapan P3K, lilin, obat-obatan, makanan dan minuman siap saji, uang tunai, buku tabungan, dan surat-surat penting lainnya. Melakukan simulasi evakuasi bencana gempa, memiliki daftar kontak atau nomor-nomor penting seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi, Kabupaten atau Kota, nomor telepon TNI, polisi, rumah sakit, PMI, ataupun Dinas Pemadam Kebakaran. Nah, itulah beberapa hal yang dapat kita lakukan guna mempersiapkan diri sebelum bencana gempa benar-benar terjadi. Kemudian, jika terjadi gempa, apa yang seharusnya kita lakukan? Tetaplah tenang, jangan panik, dan ikuti langkah-langkah berikut. Berlindung di bawah meja atau perabot lain yang kokoh. Jika tidak ada meja, merunduk dan lindungi kepala Anda dengan bantal atau lengan Anda. Jauhi gelas, kaca, jendela, atau apapun yang mungkin menimpa Anda. Tetap di dalam ruangan hingga guncangan berhenti dan keluarlah jika sudah aman. Matikan segera gas, listrik, dan air. Jangan lupa selalu memakai alas kaki. Jangan menggunakan lift. Jika sedang di luar, jauhi gedung, pohon, papan reklame, lampu jalan, atau jaringan berkabel. Jika sedang berkendara, menepi dan berhenti segera, tetap tinggal di dalam kendaraan, hindari berhenti di dekat atau di bawah bangunan, jembatan, pohon, atau jaringan berkabel. Jika terjebak di dalam reruntuhan, jangan menyalakan api, tutup mulut Anda dengan sapu tangan, jangan bergerak atau apapun yang menimbulkan debu. Munculkan suara pada pipa atau dinding sehingga tim SAR dapat mencari posisi Anda. Ingat, yang penting tetap tenang dan jangan panik. Jika kita tenang, maka resiko yang tidak perlu dapat kita hindari. Jika terjadi gempa, begitu banyak bangunan yang rusak, ada juga korban yang terluka atau terjebak dalam reruntuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Waspada gempa susulan, dengarkan informasi dari radio atau televisi, jangan terpengaruh kabar bohong, jauhi area yang hancur, kembalilah ke rumah jika pihak berwenang mengatakan kondisi sudah aman. Waspadai benda-benda yang dapat menjatuhi Anda. Jika tercium bau gas, segera buka jendela dan keluar bangunan. Apabila ditemukan jaringan kabel yang rusak, segera matikan listrik. Bantu korban yang luka atau terjebak. Ingat ya, gempa bumi tidak bisa dihindari, namun dapat kita siasati. Tetap tanggap, tangkas, tangguh menghadapi bencana. Ya, ibu-ibu sekalian, apakah ada yang belum jelas tentang mengedukasikan materi tersebut? Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan ya Bu, mumpung masih di sini. Ibu Atika mau bertanya? Sudah jelas Mbak? Ya. Sudah jelas semua Ibu? Iya, sudah. Kalau sudah jelas, saya akan bertanya kepada Ibu Milka Ibu. Jika Ibu Milka berada di suatu mall, terus terjadi gempa, apa yang harus Ibu lakukan? Yang pertama pasti jangan punya rasa panik. Yang kedua, bila kemungkinan ada untuk keluar dari mall tersebut, ya kita
cari jalan keluarnya. Terus cari tempat yang paling aman dari runtuhan bangunan tersebut. Ya, boleh saya tambahkan ya. Ya, Ibu Melka harus kayak menghindari tempat-tempat yang sekiranya rawan runtuh ya, kayak yang kan banyak kaca-kaca, menghindari kayak tempat yang banyak kaca-kacanya gitu Ibu. Apakah sudah jelas Ibu? Sudah. Ya. Kalau sudah jelas, saya akhiri ya materi pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi ibu-ibu. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang pas, mohon dimaafkan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan dan materinya dari Ketua BPPD. Semoga materi pada siang kali ini bisa bermanfaat untuk ibu-ibu PKK di sini dan untuk tetangga di sekitar. Baik, untuk acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku pembawa acara